Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Guru Coding. Masih bersama saya, Dita Permata Putra. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan belajar parsing JSON kita di part yang ketiga. Oke, tanpa menunggu lama, langsung saja ke penjelasannya. Baik teman-teman, pada video yang ke part 2, saya memberikan sebuah tampilan JSON kurang lebih seperti yang tampil di layar teman-teman, yaitu di video terakhirnya saya menunjukkan tentang sebuah penambahan data seperti berikut, yaitu di mana di dalamnya adalah sebuah list of object. Oke teman-teman, jika sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang memparsing data JSON yang tipenya list of string, maka di video ini di part yang ketiga kita akan belajar memparsing JSON, ya bukan memparsing video ya, memparsing JSON di mana tipenya adalah list of object. Oke, mungkin sebagai sebuah tantangan ke teman-teman, sebelum melanjutkan videonya, teman-teman bisa pause video ini lalu untuk mencobanya sendiri, dan nanti ketika teman-teman buntu, teman-teman bisa melanjutkan menonton videonya. Oke ya, supaya teman-teman bisa tertantang untuk mencobanya. Baik, sekarang saya yang akan mencoba untuk menunjukkan ke teman-teman gimana caranya. Oke, yang pertama kita amati dulu teman-teman. Di sini adalah sebuah map atau sebuah objek. Oleh sebab itu, maka seperti di video yang ke part 2, ketika datanya berbentuk sebuah map atau objek, maka kita perlu membuat sebuah kelas baru atau membuat kelas model baru. Oke, sekarang kita akan buat modelnya dari data berikut. Ada ID, title, subtitle ya. Subtitle seperti ini. Oke. Jika teman-teman mau menambahkan data yang lain, silakan, tidak apa-apa. Secara konsep sama saja. Oke, sekarang kita buat di kelas modelnya. Ini yang pertama ya, kita akan buat sebuah kelas. Nah, kita beri nama artikel ya, karena dia satu artikel ya. Kalau kumpulan artikel kan articles. Oke, kita buat artikel di mana dia tadi punya final integer ID. Kita buat nullable ya. Untuk yang tidak nullable sudah saya contohkan di video yang kedua, yaitu ketika membuat model GitHub. Oke, selanjutnya ke final string title final string subtitle. Oke, selanjutnya kita buat konstruktornya ya, comment titik, kita pilih yang ini, generate constructor. Oke, sudah dibuatin. Sekarang karena data kita adalah JSON, maka kita akan buat method from JSON-nya, yaitu sebuah factory. Kita beri nama article.from.json. Lalu JSON-nya adalah berbentuk map dengan key string, lalu datanya dinamik. Kenapa dinamik? Sudah saya jelaskan di video yang nomor 1. Oke ya. Lalu kita kasih namanya JSON. Dimana karena dia adalah sebuah factory constructor, kita harus mereturn sebuah objek dari kelas itu sendiri, yaitu artikel di sini. Oke, sekarang kita masukkan pertama ID, kita ambil dari JSON ID. Karena dia nullable, maka kita berikan sebuah default value ketika memang datanya tidak ada. Kita beri null. Lalu untuk title-nya JSON title, defaultnya adalah empty string. Selanjutnya subtitle, lalu JSON subtitle ya, jangan sampai ketinggalan T-nya. Lalu default value-nya empty string. Oke. Jangan lupa karena kita menampilkan di dalam widget tag ya, di sini adalah widget text, maka kita override method toString-nya. Comment titik toString. Oke, sip, mantap. Sudah siap kelas model dari artikelnya.
Sekarang kita implementasikan di kelas sampelnya ya, yang utama kan di sampel. Nah, coba perhatikan teman-teman, harusnya teman-teman sudah paham cara membuatnya, di mana di video yang nomor 1 saya sudah menunjukkan tentang list of string. Oleh sebab itu, sekarang kan tinggal kita membuat saja final list of article. Yes, article kita buat nullable, kita beri nama articles. Oke, lalu karena kita menambahkan properti di kelas sampelnya, kita tambah juga di konstruktornya this articles. Oke ya, teman-teman. Sekarang di sini kita panggil articlesnya diisi dengan apa? Ya, sama teman-teman ya, sama. Hanya bedanya kalau ini string, kalau ini sebuah objek kelas artikel. Maka dari itu kita buat list dot from. Oke, dimana listnya kita tentukan tipenya sudah artikel. Lalu dari mana from-nya, yaitu datanya dari JSON JSON ya, dengan key-nya articles. Oke, sekarang teman-teman, kalau teman-teman running ini ya, kalau dijalankan maka dia akan error karena teman-teman perhatikan di sini ya, si Dart itu tidak tahu. Jadi dia mengiranya bahwa datanya kan adalah sebuah dinamik ya teman-teman ya. Oleh sebab itu, karena dia dinamik ya, perhatikan juga di sini kita kan membuatnya dinamik nih. Dinamik, maka kita perlu mentransformasi ya dengan menggunakan metode yang namanya map. Oke ya. Jadi kita transformasi teman-teman. Datanya ini kan adalah sebuah linked list hash map ya. Maka kita transformasi dengan titik map. Oke. Jika teman-teman mengatakan berikut tidak muncul, teman-teman jangan khawatir karena memang datanya adalah sebuah string dinamik ya, hash map string dinamik. Oleh sebab itu maka ya dia tidak akan muncul sebuah shortcutnya. Namun kalau teman-teman sudah paham tentang collection di Dart, maka teman-teman harus sudah tahu bahwa untuk mengubah suatu data kita membutuhkan suatu metode transformasi yaitu map. Oke, map sini. Lalu di dalamnya map itu ya, sekarang kita buat yaitu dia butuh sebuah metode yang mengembalikan value artikel. Kita beri artikel tulisannya, lalu di sini kita akan transformasi yaitu dengan memanggil konstruktor from JSON-nya yaitu article dot from JSON. Kita masukkan di sini yaitu artikel ya, parameternya artikel. Oke, jika ini ya kosong, tidak ada data artiklesnya, maka kita buat di sini ya teman-teman sebuah default value yaitu list kosong seperti yang ada di string. Kita save teman-teman. Lalu jangan lupa kita hapus yang toString-nya, kita override ulang karena di sini artikel belum ditambahkan. Kita tambahkan artikelnya yaitu toString. Oke, kita save, kita restart. Oke, nol ya. Ini kita tutup errornya, masih nol. Kalau tekan klik yes, dapat ya teman-teman ya, sudah kebaca datanya yaitu artikel, title, dan seterusnya. Tinggal teman-teman kalau mau melakukan datanya di teks ini, teman-teman bisa menggunakan konsep saat memanggil yang list string ya. Jadi kita kasih kurung awal seperti ini, kita panggil result titik artikel. Jangan lupa karena dia nullable, kita kasih keyword nullable, save, maka akan kedapatkan list of articles-nya. Lalu di sini tinggal teman-teman mau panggil first ya, silakan, tidak apa-apa. Itu kita kasih tanda tanya ya, label, maka akan dapat objek pertama. Kalau mau dapat semuanya teman-teman kita iterasi, nanti jadikan list view builder.
Mantap ya teman-teman. Di part ketiga ini harusnya teman-teman sudah semakin paham melakukan parsing data di JSON dan sudah bisa mencobanya sendiri membuat JSON-JSON yang lainnya. Oke, terakhir di part keempat saya ingin membuat sebuah tantangan lagi. Mungkin teman-teman mau mencoba dulu di rumah ya, yaitu tentang JSON yang seperti ini bentuknya. Oke, saya akan buat dengan nama kontak. Lalu di sini dia memberikan sebuah map. Lalu di dalam mapnya dia kembalikan lagi map. Misalnya satu. Nah ini. Misal name Johnson. Nah, lalu mungkin kontaknya saya kasih nama itu ya. Ini karena dia lebih dari satu saya kasih S. Ini kontak. Kita beri kontaknya misalnya sebuah string aja 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini teman-teman. Kita copy, oke kita dua tuh dan W kita buat dua, lalu Angela misal Angela. Oke save. Nah silakan teman-teman coba di rumah. Setelah nonton video ini teman-teman bisa mencoba dulu sebelum nanti saya akan berikan jawabannya di video selanjutnya di part keempat. Setelah ini itu akan menjadi sebuah video terakhir di dalam series parsing JSON. Oke ya teman-teman, baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, dadah.